Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 314. Guru Wei memandang Dong Suebing dengan tidak percaya. Anda baru tiba kurang dari 1 menit dan bahkan tidak melihat batu itu dengan cermat. Bagaimana Anda bisa mengklaim batu ini adalah batu giok kelas kaca? Dia tidak percaya Dong Suebing adalah ahli perjudian batu. Para ahli sebenarnya akan menggunakan senter untuk memeriksa batu tersebut sebelum mereka dapat memastikan kualitas batu tersebut. Bagaimana Anda bisa mengklaim bahwa itu adalah batu yang bagus dari jauh dan Anda ingin membelinya? Ini konyol. Kelas kaca. Ku Yunxuan bertanya. Apa kamu yakin? Jawab Dong Suebing. Ya, kita harus mendapatkannya, meski harganya mencapai 10 juta. Guru Wei panik. Manajerku, kita tidak boleh melakukan itu. Xiao Tao, yang duduk di belakang, mendengar apa yang mereka katakan dan terkejut. 10 juta. Ku Yunxuan menarik napas dalam-dalam. Meskipun perusahaan mempunyai sisa 10 juta tetapi menghabiskan semuanya untuk batu ini bukanlah langkah yang baik. Jika batu giok di batu itu tidak berkualitas tinggi, 10 juta itu akan sia-sia. Seluruh perusahaan akan selesai. Itu benar. Tidak mungkin mereka kembali lagi, dan perusahaan akan bangkrut. Feng Yi bisa menawar 7 juta untuk batu itu karena perusahaannya kaya. Perusahaan yang bernilai lebih dari 100 juta tidak akan terpengaruh oleh jumlah uang yang kecil ini. Namun perusahaan lelang Yunde masih merupakan perusahaan kecil, dan 10 juta setara dengan seluruh asetnya. Satu langkah salah, dan mereka akan kehilangan segalanya. Guru Wei membujuk. Manajerku, batu ini paling banyak merupakan batu giok kelas S, dan 7 juta sudah terlalu mahal. Setiap ahli batu giok mempunyai cara masing-masing untuk menilai batunya, dan Guru Wei tidak dapat mendeteksi indikasi apapun bahwa batu ini adalah batu kelas kaca. Dong Suebing memandang Ku Yunxuan. Ku Yunxuan menghela napas dan tersenyum kecut. Saya tidak akan ikut campur dalam hal ini lagi. Di sini, aku akan membiarkanmu menangani ini. Dia memberikan kartu penawaran kepada Dong Suebing. Guru Wei menamparkan keningnya dan merasa dia akan kehilangan pekerjaannya. Dong Suebing tidak menjelaskan sendiri, karena juru lelang telah menghitung sampai hitungan ketiga dan mengangkat palunya. Dong Suebing dengan cepat mengangkat kartu penawarannya dan berteriak 7,5 juta. Juru lelang hendak menjatuhkan palunya ketika Dong Suebing meneriakkan penawarannya. Feng Yi, yang duduk di depan, mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Dong Suebing dan Ku Yunxuan. Sebelum juru lelang dapat berkata apapun, Feng Yi mengangkat kartu penawarannya dan berkata 7,8 juta. Dong Suebing segera bangkit 8 juta. Feng Yi ragu-ragu sejenak 8,5 juta. Dong Suebing mengangkat kartunya tanpa emosi 8,8 juta. Beberapa ahli yang datang bersama Feng Yi sangat menghargai batu ini. Selama ada lebih banyak batu giok di dalamnya, mereka pasti akan menghasilkan uang darinya. Namun harga sekarang jauh lebih tinggi dari ekspektasi mereka. Jika batu giok di dalamnya tidak berkualitas tinggi, mereka mungkin tidak akan mendapatkan kembali modalnya dan akan menderita kerugian. Seorang lelaki tua yang duduk di samping Feng Yi memberi isyarat kepadanya dengan matanya. Pakar lain, yang duduk di hadapan Feng Yi, juga menggelengkan kepalanya, mengisyaratkan dia untuk berhenti menawar. Tapi Feng Yi tidak mau menyerah. 8,8 juta nomor 18 menawarkan 8,8 juta sekali. Apakah ada tawaran lagi? Feng Yi mengerutkan kening dan berteriak lagi, 9 juta. Dia berpikir dalam hati bahwa dia harus menang dengan 9 juta. Tapi Dong Suebing menaikkan tawaran Feng Yi, 9,2 juta. Guru Wei tidak bisa berkata-kata, dan Ku Yunxuan tetap diam. Dia telah memberi Dong Suebing wewenang untuk menawar, dan Xiao Tao juga merasa perusahaannya akan segera ditutup. Dia gugup dan khawatir karena perusahaan tidak akan mempunyai uang lagi jika mereka memenangkan penawaran. Wajah Feng Yi berubah. Dia berpikir sejenak dan tiba-tiba tersenyum. Sebuah perusahaan kecil dengan hanya sekitar 10 juta berani menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli sepotong batu giok. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Feng Yi sedang menunggu perusahaan lelang Yunde menjadi bahan tertawaan industri,
9,2 juta sekali 9,2 juta dua kali. Akhirnya, juru lelang menjatuhkan palunya, 9,2 juta. Terjual. Dong Suebing tersenyum dan mengangguk pada Bibi Xuan. Dengan komisi dan biaya lainnya, Dong Suebing masih harus membayar sedikit lebih dari 10 juta ke rumah lelang Si Hai. Ini benar-benar merupakan keberhasilan atau kegagalan bagi perusahaan lelang Hyundai. Sore, kantor perusahaan lelang Hyundai di lantai 2. Batu giok itu ditempatkan dengan hati-hati di lantai. Baru sekarang Dong Suebing memiliki kesempatan untuk memeriksa batu giok mentah dari dekat. Permukaan batunya berwarna abu-abu, dan terdapat beberapa tanda garis hitam di atasnya. Di satu sisi, ada warna hijau, bening dan tembus cahaya jika disinai dengan obor. Seluruh batu giok tampak seperti balok besar es keabu-abuan. Beberapa tanda menunjukkan bahwa batu tersebut pernah dipotong di masa lalu, tetapi tidak ada batu giok yang terlihat. Apakah kita akan memotongnya sekarang? Kami sudah membayarnya. Potong saja. Manajerku, kami telah meminjam mesin penggiling. Semua orang gugup saat melihat bongkahan batu itu. Tidak terkecuali Dong Suebing. Lagi pula, dia belum pernah melihat giok di batu itu sebelumnya dan tidak begitu yakin. Di dalam kamar, Ku Yun Xuan memegang erat pegangan kursi roda Dong Suebing. Cengkeramannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Xiao Tao menyatukan kedua telapak tangannya, bergumam pelan, dan sepertinya berdoa kepada para dewa. Guru Wei menghela nafas dan tidak terlalu memikirkan batu giok ini. 1 menit berlalu, 2 menit berlalu, kata Dong Suebing. Guru Wei, bisakah saya menyusahkan Anda untuk memotong batu giok itu? Guru Wei tidak tega melihat perusahaan ini hancur di tangannya dan mengingatkan Ku Yun Xuan. Manajerku, belum terlambat untuk menyesal sekarang, karena kita bisa melelang batu mentah ini. Mungkin kita bisa menjualnya dengan harga 8 juta dan bisa mengurangi kerugian. Tapi begitu kita memotongnya, semuanya akan terlambat. Harap pertimbangkan dengan cermat. Perusahaan lelang kami berjalan dengan sangat baik sekarang dan tidak perlu mengambil risiko ini. Dong Suebing tahu Guru Wei mengatakan yang sebenarnya dan tidak membalasnya. Jawab Ku Yun Xuan. Potong saja. Aku tahu Xiao Bing tidak akan salah. Seru Guru Wei. Tetapi bagaimana Anda bisa mengetahui kualitas giok di dalamnya? Perjudian batu terutama didasarkan pada keberuntungan. Ku Yun Xuan tersenyum kecut. Guru Wei, saya tahu Anda mengatakan ini demi kebaikan perusahaan kami. Namun segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai rencana kita dalam bisnis. Sesekali, kita harus bertaruh. Saya tidak akan mengeluh jika tidak ada batu giok di dalamnya. Namun jika ada sepotong besar ice grade jade di dalamnya, kami akan memiliki modal untuk mengembangkan perusahaan kami lebih cepat dan tidak perlu mengkhawatirkan orang lain. Guru Wei tahu bahwa dia tidak dapat mengubah pikiran Ku Yun Xuan dan berkata, "Di mana aku harus memotongnya?" Ku Yun Xuan melihat ke sisinya. Biarkan Xiao Bing yang memutuskan. Dong Suebing berpikir sejenak dan berkata, mulailah dari area dekat jendela. Oke. Sejak keputusan dibuat, Guru Wei tidak ragu-ragu. Dia mengambil mesin penggiling genggam dan membawanya ke batu giok mentah. Xiao Tao membantunya membalik batu itu dan menempelkannya ke meja. Guru Wei memeriksa batu itu dengan cermat untuk melihat di mana dia harus membuat potongan pertama. Setelah beberapa saat, Guru Wei mengambil tempat beberapa sentimeter di sebelah kiri batu giok yang terbuka dan menempatkan mesin penggiling di sini. Dia menoleh ke Ku Yun Xuan. Ku Yun Xuan menarik napas dalam-dalam dan sedikit mengangguk. Guru Wei menyalakan mesin penggiling dan perlahan mendorongnya ke batu, menimbulkan suara melengking yang keras. Suara melengkingnya keras, dan debu berterbangan ke seluruh ruangan. Sekitar 20 hingga 30 detik kemudian, tidak ada permukaan batu giok baru yang ditemukan di area yang baru dipotong. Guru Wei telah menduga hal ini akan terjadi dan menenangkan diri, sebelum pindah ke posisi baru dan mulai menggiling batu. Pekikan. Mereka memulai dengan area di dekat jade yang terbuka untuk melihat seberapa jauh jangkauan ice grade jade di dalam batu. Giok sama saja dengan batu berharga lainnya. Semakin besar batu gioknya, semakin berharga pula. Jika seluruh batunya penuh dengan giok kelas S, harganya akan sangat mahal. Namun jika hanya ada sepotong kecil ice grade jade kualitas terbaik, harganya tidak akan mahal. Bahkan mungkin tidak bernilai 1 juta.
1 potong 5 potongan 10 potong. Ketika Guru Wei mematikan mesin penggiling, semua orang kecewa. Dong Suebing, Ku Yunxuan, dan yang lainnya menyadari bahwa tidak ada apapun di bawah permukaan dekat area batu giok tingkat es yang terbuka. Mesin penggiling telah memotong ice grade jade dan memegangnya di tangannya. Potongan gioknya tidak terlalu besar dan hanya sedikit lebih besar dari bagian yang terbuka. Memotong gelang saja tidak cukup dan hanya bisa membuat beberapa liontin dan permukaan cincin. Itu terlalu kecil dan diperkirakan bernilai paling banyak beberapa ratus ribu. 10 juta telah menjadi beberapa ratus ribu dalam sekejap. Tidak ada yang bisa menerima hasil ini. Guru Wei menghela nafas, itu dia. Perusahaan kita sudah selesai. Xiao Tao dan Ku Yunxuan menjadi pucat, dan hanya Dong Suebing yang memiliki secercah harapan. Bibi Xuan mengatakan bahwa itu adalah sepotong giok kelas kaca melalui telepon. Bagaimana ini mungkin? Dong Suebing juga tidak terlihat baik. Lanjutkan memotong sisa batunya. Xiao Tao menambahkan, itu benar. Sisa bongkahan batunya masih sangat besar. Mungkin ada jade bagus yang tersembunyi di dalamnya. Guru Wei tahu itu sangat mustahil, tapi dia tidak membantah dan terus memotong batunya. 1 potong 10 potong 20 potongan. Saat batu yang tersisa semakin mengecil, hati setiap orang semakin tenggelam. Batu tersebut sekarang lebih kecil dari sepertiga ukuran aslinya, tetapi tidak ada batu giok yang ditemukan. Guru Wei memandang Ku Yunxuan. Manajerku hanya Ku Yunxuan yang tahu berapa banyak upaya yang dilakukan untuk mendirikan perusahaan lelang ini, dan pikirannya kosong sekarang. Batu giok mentah ini adalah batu giok yang terbuang, dan 10 juta hilang seperti ini. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Xiao Bing dan dia harus memulai dari awal lagi. Dong Suebing menjawab dengan tidak sabar. Lanjutkan memotong. Saya tidak percaya tidak ada batu giok di dalamnya. Guru Wei menghela nafas dan mengambil mesin penggiling itu lagi. Pekik-pekikan seiring berjalannya waktu, Ku Yunxuan, Xiao Tao, dan yang lainnya menatap sisa batu. Batu itu sekarang berukuran 1/4 dari ukuran aslinya. Dong Suebing mengepalkan tangannya erat-erat dan berdoa dalam hatinya. Tolong Tuhan biarkan ada jade di dalam. Aku sudah mempertaruhkan seluruh kekayaanku untuk ini. Di mana saya bisa mendapatkan 10 juta untuk mendirikan perusahaan lagi. Guru Wei mulai membuat potongan baru dengan tangan mantap. Mesin penggiling itu menempel pada batu dan debu berterbangan ke udara. Guru Wei tiba-tiba berhenti dan melihat ke area yang baru dipotong. Ada sesuatu di sini. Itu menegangkan. Mata Dong Suebing terbuka lebar dan mendorong dirinya ke depan. Ku Yunxuan dan Xiao Tao juga bergerak maju untuk melihat lebih dekat. Guru Wei menggunakan tangannya untuk menyeka debu dari permukaan, dan Xiao Tao memberikan obor kepadanya. Guru Wei mengambil obor darinya dan menyinari batu itu. Ada setitik warna hijau di permukaan, dan wajah Guru Wei berubah saat dia memeriksa bintik hijau itu. Ku Yunxuan tidak tahu banyak tentang jade dan bertanya, jenis batu giok apa itu? Dong Suebing tidak dapat melihat dengan jelas dari sudut pandangnya dan menatap Guru Wei. Guru Wei menarik napas dalam-dalam dan berteriak, ini giok kelas kaca, dan warnanya hijau tua. Hahaha. Dong Suebing memukul pegangan kursi rodanya dengan penuh semangat. Aku tahu itu. Ku Yunxuan bertanya dengan penuh semangat. Apakah itu giok kelas kaca? Giok kelas kaca adalah giok kelas tertinggi. Guru Wei menggosokkan tangannya pada permukaan luka. Sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi. Ketika lapisan giok kelas es berhenti, kemungkinan giok muncul di bagian lain dari batu tersebut hampir mustahil. Bahkan jika jade ada, nilainya seharusnya lebih rendah dari grade ice. Bagaimana itu bisa menjadi giok kelas kaca? Kemungkinan hal ini terjadi terlalu rendah. Tapi masih terlalu dini bagi kita untuk bahagia. Kami masih belum tahu seberapa besar batu giok ini. Haruskah aku terus memotongnya? Ku Yunxuan menjawab dengan tegas. Kami telah mencapai tahap ini. Lanjutkan saja. Dong Suebing menggosok kedua telapak tangannya sambil menatap bongkahan batu itu. Beberapa menit kemudian, potongan giok itu terpotong. Semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka saat mereka melihat potongan jade yang kehijauan. Guru Wei adalah yang paling terkejut. Dia bergumam, bagaimana ini mungkin, berulang kali sambil memotong batu tersebut. Sekarang, dia memegang potongan giok di tangannya yang gemetar. Semuanya sangat senang dan bersemangat.
Itu adalah sepotong giok kelas kaca, dan itu tidak kecil. Sepotong giok ini cukup untuk membuat 2 pasang gelang. Ku Yunxuan mencubit pipi Dong Suebing dengan penuh semangat. Kerja bagus. Itu adalah batu giok kelas kaca. Dong Suebing menjawab dengan bangga. Tentu saja. Xiao Tao bertanya dengan bingung. Berapa harga batu giok ini? Di antara semua orang di ruang pertemuan, Guru Wei adalah orang terbaik yang menjawab pertanyaan ini. Saya tidak yakin dengan harga pasar giok kelas kaca saat ini dan tidak berani mengambil kesimpulan apapun. Lagi pula, sekarang jarang sekali melihat barang giok kelas kaca di pelelangan, karena sangat sedikit orang yang mau menjualnya. Namun dari kualitas dan warna batu giok ini, salah satu dari 2 pasang gelang tersebut akan memiliki kualitas yang sedikit lebih rendah dan seharusnya berharga sekitar 10 juta. Pasangan lainnya memiliki warna lebih hijau dan diperkirakan bernilai mendekati 20 juta. Xiao Tao terkejut dengan angka-angka itu. Itu berarti batu giok ini bernilai sekitar 30 juta. Guru Wei mengangguk. Jika yang hijau adalah Emperor Green, maka nilainya akan lebih tinggi. Tapi warnanya agak pudar. Namun, ini masih dianggap sebagai batu giok berkualitas tinggi. 10 juta telah menjadi 30 juta. Ku Yunxuan segera memerintahkan Xiao Tao untuk menyimpan giok itu di brankas. Dia takut gelang itu akan dicuri, dan dia tidak sabar untuk membawanya ke pabrik untuk dipotong 2 pasang gelang besok. Sepasang gelang ini akan menjadi fokus utama lelang giok bulan depan. Ku Yunxuan juga meminta Xiao Tao untuk memberitahu seluruh staf manajemen Yun The Auctions untuk menghadiri makan malam perayaan di Shangri-La Hotel malam ini. Sekarang, Guru Wei tidak berani meremehkan Dong Suebing lagi. Dia bahkan bertanya pada Dong Suebing. Dong, bagaimana kamu tahu tentang batu giok di batu mentah dari luar? Akan selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda di dunia ini. Dong Suebing bahkan belum melihat batu mentah itu dengan jelas dan berani mengklaim bahwa batu itu mengandung giok bermutu tinggi. Dong Suebing ini harus mengetahui beberapa teknik atau metode untuk mendeteksi giok, dan Guru Wei berharap dapat belajar darinya. Dong Suebing tidak tahu apa-apa tentang perjudian batu dan mengarang beberapa cerita untuk menjawab pertanyaan Guru Wei. Setelah makan malam, Ku Yunxuan bertanya pada Dong Suebing. Haruskah kita merilis berita tentang kita mendapatkan batu giok kelas kaca? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.